Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mulai mencari responsnya ya, solusi dari persamaan gerak kita ya. Bentuk umumnya massa kali percepatan, redaman kali kecepatan, kekakuan kali perpindahan, semua dalam matriks dan vektor masing-masing sama dengan vektor daya. Demikian. Nah, dan sama seperti yang lalu, kita mulai dari yang mudah dulu. Ini yang ada semua ini yang paling sulitnya ini. Kalau yang mudah, apa dulu yang kita hilangkan? T-nya hilangkan ya. Jadi kalau mau yang lebih ringan dikit, itu adalah M U2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan 0 dulu ya. Nolnya juga vektor karena kalau ada beberapa persamaan ini 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya ke bawah hasilnya. Ini getaran bebas ya. Karena tidak ada gayanya. Ya, akibat kondisi awal saja, kalau dikasih simpangan awal terus dia bergetar sendiri. Getaran bebas. Masih bisa lebih sederhana lagi kalau redamannya kita hilangkan. Jadi kalau ini teredam, mau lebih sederhana lagi, hanya yang massa dan kekakuan saja sama dengan 0, tidak ada gayanya juga. Jadi ini getaran bebas tak teredam. Jadi ini dulu ya. Jadi kita progresif sama seperti waktu 1 derajat kebebasan yang lalu. Ini dulu. Kalau sudah lihat seperti apa yang ini, maju ke sini, maju ke situ. Ya. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah belajar 1 derajat kebebasan, kalau kita punya 2 derajat kebebasan, kalau 1 derajat kebebasan hanya 1, sekarang 2, beginilah ya. Ini representasi bangunan geser ini. Ada massanya, kekakuannya, redamannya kita ada M2K2 dan seterusnya ke atas. Seperti ini. Kita tahu waktu 1 derajat kebebasan yang lalu, kita temukan bahwa respons getaran bebasnya kalau dikasih simpangan awal itu bolak-balik aja ya di sini. Gitu ya. Bentuknya kalau tidak salah U-nya apa? A kosinus omega NT tambah B sinus omega NT, kalau nggak salah begitu ya. Gitulah kalau tidak salah ya. Atau kalau mau digabung bisa pakai satu konstanta yang lain, sinus omega NT. Nah, tandanya apa? Kurang V gitu ya. Bisa dijadikan 1. Jadi ini sinusoidal gitu ya. Nah, kalau ini kita tambah derajat kebebasannya, terus kita kasih simpangan, terus kita lepas, kira-kira yang terjadi apa? Yang ini akan bolak-balik, lantai 2-nya akan bolak-balik, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya juga akan begitu ya. Jadi kurang lebih masing-masing lantai itu akan ikut ini nih ya. Karena kita sudah belajar di setengah semester yang kemarin, nggak akan mungkin aneh-aneh hasilnya gitu ya. Pasti bolak-balik aja di sini. Jadi untuk yang ini kita misalkannya tidak mulai dari eksponensial lagi seperti yang kemarin ya. Ini kan diperolehnya dari misalkan U sama dengan eksponensial E pangkat lambda T dan seterusnya begitu ya. Sekarang karena kita sudah agak pinteran dikit, ini jadinya sinus kosinus atau malah sinus saja dengan fasa tertentu. Ya sudah, kalau ini saya ingin jawabannya U sama dengan suatu amplitudo tertentu. Nah, ini karena hurufnya biasanya dipakainya V, V-nya saya taruh di sini. Ini hanya amplitudo ya. Jadi yang ini mungkin sinusnya sampai sini aja gitu ya. Yang atas mungkin lebih jauh gitu ya, tergantung kondisi awalnya tentu ya. Begitu. Jadi nilai-nilai amplitudonya saya kumpulkan di sini. Dan di luarnya itu ya ini. Sinus omega. Omeganya belum dikasih N dulu karena ini N ini naturalnya alami. Sekarang omeganya masih sembarang dulu aja. T minus V. Nah, jangan V. Saya ganti theta ya biar enggak. Ininya saya hapus ya. Ini udah enggak perlu yang 1 derajat kebebasan. Nah, huruf lain aja ya. Ini diganti theta karena V-nya kepakai untuk ini. Ya, begitu. Jadi kita bisa misalkan aja.
Artinya kalau ini saya kasih simpangan entah bagaimanapun awalnya, ini akan bolak-balik sinusoidal. Ini juga bolak-balik sinusoidal. Yang atasnya juga begitu. Amplitudonya bisa masing-masing. Tapi kira-kira frekuensinya sama ya. Ini omega kan frekuensinya kalau itu. Jadi karena dia di satu sistem yang sama, kita anggap sama dulu saja. Begitu. Nah, kalau begini jawabannya, yang kita misalkan, kita tinggal masukkan ke sini ya. Cocok nggak gitu ya? Kalau cocok berarti benar, kan ini kan nebak aja ya, apa undetermined coefficient ya, apa koefisien tertentu. Jadi karena belajar dari pengalaman yang lalu, kita misalkan ini jawabannya, coba kita lihat cocok nggak gitu ya. Oke, saya masukkan ke sini. Yang ini U-nya bisa langsung masuk. Kita perlu turunan 2 kali. Kalau ini saya turunkan 2 kali jadinya apa? U2 dot apa? Apa? Ini kan cuma angka ya, konstanta. Jadi diturunkan juga tetap aja. Masih V-nya aja. Di sini yang, karena ini turunkan 2 kali terhadap waktu ya, T. Sekali turunkan ada omeganya. Sekali turunkan lagi ada omega kuadrat. Tapi sinusnya jadi cos. Begitu cos balik ke sinus lagi, minus ya. Jadi ini minusnya saya kebelakangkan. Minus omega kuadrat sin omega T minus theta ya. Jadi kalau ini perpindahannya, ini adalah percepatannya, dan kita masukkan ke sini. Kita akan punya bentuk M, U2 dotnya yang ada cuma V di sini, yang bentuknya vektor, sisanya skalar ya. Ada minusnya, omega kuadrat sinus omega T minus theta, ditambah K kalikan V sinus omega T minus theta sama dengan vektor 0. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang mirip-mirip saya bisa keluarkan. Jadi ini minus omega kuadrat M tambah K. Yang depannya saya gabungkan. Terus ada V sama-sama V di sini. Kalikan V. Kalikan sin omega T kurang theta. Sama dengan vektor 0. Nah, kalau Anda lihat ada satu suku yang di dalam kurung, satu suku lagi V, amplitudo, dan satu lagi sinus omega T minus theta. Dan ini semua dikalikan, nilainya sama dengan 0. Artinya paling tidak salah satu yang ini harus 0. Kalau tidak 0, kita bisa bagi. Ya, kita bisa coret. Gitu bukan ya? Kan ini ada satu nilai lah gitu ya. Karena di setiap barisnya, dan tapi isinya 0 ya. Ada sekian baris. Kalau ini cuma satu ini aja, pengali di luar aja ya, sinus omega T minus theta. Dan ini nilainya tidak 0, udah pasti ya. Dengan T yang berubah-ubah ini pasti itu enggak 0. Jadi kita boleh bagi dengan ini ya. Ini kita coret aja gitu kan ya. Kan kalau saya punya A kali B kali C sama dengan 0, ini enggak 0, coret aja gitu kan ya. Yang 0 kan yang lain. Kalau yang 0 enggak boleh karena kita enggak bisa bagi dengan 0 ya. Oke. Nah, kalau begitu kita dapat persamaan matriks lagi ya. Yang bentuknya ini saya pindahin sini biar minusnya agak lebih enak melihatnya. K minus omega kuadrat M dikalikan V sama dengan 0. Oke, nah kalau ini gimana? Yang 0 yang mana? Ini matriks ya, K dikurangi omega kuadrat M ini jadinya matriks kan ya. Ini N kali N, K-nya. M-nya juga N kali N, jadinya N kali N ini. Ini N kali 1 amplitudo dari masing-masing getaran setiap lantai itu tadi. Terus sama dengan 0. Gimana nih solusinya? Ini harus sama dengan 0 gitu. Jadinya nanti isinya 0 semua gitu.
Kalau cuma 3 ya 0 semua gitu. Kalau ini berapapun V-nya benar ini ya. Anda kalikan satu-satu berapapun nilai V-nya pasti benar ya. Itu. Tapi ada tapinya nih. K ini kan matriks kekakuan struktur kita ya. Ada nilainya tadi yang kita susun. M juga ada nilainya. Faktornya cuma ada omega 1. Omega kita belum tahu apa. Tinggal kita cocok-cocokkan. Bisa nggak ini jadi begini? Nggak jamin ya. K-nya penuh begitu, M-nya cuma diagonal gitu ya. Lah yang di luar diagonal terus gimana caranya supaya jadi 0? Kan nggak bisa kan? Jadi ini tidak akan 0. Tidak akan 0 semua begini. Ya. Kalau begitu, jadi ini nggak mungkin nih gini. Ya. Nggak mungkin, apalagi dengan M yang diagonal tadi udah jelas sekali itu. K yang penuh dikurangi M yang diagonal, yang berkurang cuma yang diagonal aja kan, yang di luar diagonal dikurangi 0. Nggak akan mungkin nih. Oke, kalau begitu. Kalau ini nggak mungkin 0. Selanjutannya apa? V-nya 0 semua. Tapi kalau V-nya 0 semua, artinya apa? Artinya nggak bergerak kan, diam. Ini kan amplitudo kan. Ya bangunannya diam aja gitu. Dikasih simpangan awal juga diam aja. Bukan itu yang kita inginkan ya. Jadi ini juga nggak mau 0 kita. Karena nggak jadi getaran, nggak ada dinamika, nggak ada kuliah ini jadinya. Oke, ada nggak cara lain supaya matriks ini dikalikan suatu vektor, hasilnya sama dengan 0, walaupun mereka masing-masing tidak 0? Ada. Kalau yang V sama dengan 0 tadi, di matematika atau Andrek Anda sebutnya biasanya solusi trivial gitu ya. Trivial itu yang kelihatan gitu. Memang kelihatan banget ini solusinya, tapi nggak ada artinya gitu ya. Kalau begitu ada solusi yang satunya lagi. Kita tidak inginkan yang ini. Ada solusi yang apa? Ya yang bukan trivial apa? Ya non trivial gitu. Sudah pernah dengar ini? Nah, sama. Enggak sama harusnya. Matriks kalikan satu vektor kan? Saya nggak tahu di Andrek kayaknya mungkin bentuknya A kali X gitu ya. Bisa begitu sih aljabar atau aljabar linear gitu ya. Sama dengan 0. Ini kan sama, ini matriks A-nya gitu. Ini vektor X-nya gitu. Sekarang kita matriksnya K kurangi omega kuadrat M, ininya V. Bagaimana solusi non trivial yang di rumah, ada yang ingat solusi non trivial bentuknya gimana? Atau apa yang kita perlukan agar kita dapatkan solusi non trivial? Dari ini. Dari persamaan ini. Nggak ada yang ingat? Bagaimana determinan matriksnya? 0 ya. Jadi solusi non trivial bisa kita dapatkan kalau determinan dari matriks yang dalam kurung itu adalah 0. Ya. Jadi determinan itu pakai tanda kayak absolut gitu ya. Garis lurus. K dikurangi omega kuadrat M itu sama dengan 0. Ini syarat solusi non trivialnya. Oke, nah kalau ini bisa kita selesaikan, jangan kita bisa selesaikan. Ini determinan itu kan hitungan aja ya. Kalau 2 kali 2 AD min BC-nya begitu ya. Tapi di sini ada omega kuadrat di sini. Jadinya kita punya satu persamaan dalam omega kuadrat saja. Ya, satu persamaan kan ya. Satu baris gitu aja. Bentuknya gimana sih? Ini memang belum ada angkanya ya. Saya nggak tahu apakah Anda bisa membayangkan atau tidak. Nanti sambil jalan mungkin kita gunakan contoh ya. Ini akan ada persamaan. Nah, gimana melihatnya? Mungkin sambil contoh aja. Sekalian contoh kalau begitu. Ininya sudah jadi syarat ya. Bahwa ini harus dipenuhi agar ini benar. Ya. Bahwa determinan dari matriks yang di sini harus sama dengan 0. Nah, kita gunakan bangunan geser 2 lantai saja biar mudah ngitung determinannya. Sebagai contoh. M1, M2, K1,
K2 saja ya, U1 total, K2 total begitu. Ini U1, U2. Langsung saja karena ini bangunan geser yang teratur. Matriks masanya apa? Jadi nggak usah pakai model mekanik dan segala. Ini pasti diagonal ya. M1, 0, 0, M2. Oh, saya mau jadikan angka. Kalau masih huruf lagi ya nanti sama repotnya. Saya kasih angka dulu. Ini udah ya. M1 katakan 4 ton gitu ya. M2-nya 2 ton. K1-nya, K1 sudah gabungan dari semua kolom di lantai satunya. Berapa lah? 80 gitu ya. Saya nggak tahu apakah, yang penting angka aja ya, biar bisa ngitung kilonewton per meter aja ya satuannya biar cocok. Terus K2-nya 40 kilonewton per meter, misalnya begitu ya. Jadi ini satuannya udah cocok ya, masanya ton, ini dalam kilonewton per meter. Jadi M-nya isinya 4, 0, 0, 2. Nah, gimana K-nya? Ini sekalian exercise bangunan geser aja, walaupun cuma satu yang diajarkan. Kalau nggak mau nyusun, bikin pegas-pegasnya, lalu kasih perpindahan seperti tadi, ini kira-kira isinya seperti apa? Diagonalnya isinya apa? K1 tambah K2. Sininya minus K2. Dia harus simetris, minus K2. Yang ini K2 sendiri, karena di atasnya nggak ada lagi ya. Oke ya, jadi ini karena teratur kita bisa susun langsung. Mau berapapun lantainya. Atas. Dan kita masukkan nilai-nilainya. 80, 40, 120. Minus 40. Minus 40. 40. Ya. Jadi matriks masanya sudah, matriks keketuanya sudah. Kalau belum tahu ini dari mana dan nggak ingat ini, caranya sama seperti tadi. Bikin modelnya, kasih perpindahan, cari masanya. Atau misalnya kalau strukturnya nggak teratur kayak begini ya. Oke, nah sekarang saya perlu menunjukkan ini, determinan K kurang. Jadi ini contoh, ini penurunan teoritisnya, biar kelihatan gitu. Jadi ini sekalian ini. Ini bisa dihapus dulu. Oke. Oh, sebelum hitung determinan, saya hitung K minus M-nya dulu. K minus omega kuadrat M sama dengan berapa tuh? Ini jadi satu matriks aja. 120 dikurangi omega kuadrat kali M. M-nya itu 4 ya. Kurang 4 omega kuadrat gitu ya. Terus sananya minus 40. Tapi nggak perlu dikurangi karena ini 0 di situ ya. Ini juga minus 40. Terus ini 40 dikurangi 2 omega kuadrat ya. Oke ya. Saya langsung isikan aja karena ini. Jadi harusnya kalau mau dituliskan ini 120 minus 40 minus 40 minus 40 dikurangi omega kuadrat dikalikan 4002 ini. Nah, digabungkan jadi begini. Nah, ketentuan ini ketentuannya saya petakin biar nggak lupa karena ini perlu. Ya, nanti di akhir nanti akan direkap lagi sih ya. Determinan ini sama dengan 0 itu artinya ya determinan ini sama dengan 0. Ya. Nah, ini kan kalau masih 2 kali 2 gini gampang. Apa determinannya nih? Din? AD min BC gitu ya. Ini dikalikan dikurangi itu ya. Jadi 120 min 4 omega kuadrat 40 min 2 omega kuadrat. Nanti kita buka kurungnya. Ditambah dikurangi ini kali ini udah langsung saya kalikan aja ya 16.600 gitu ya. Ya,
1600 ya, sama dengan 0. Karena mintanya sama dengan 0. Nih, ini determinannya kita hitung sama dengan 0. Bisa saya keluarkan. Ini dengan ini itu jadi omega pangkat 4 ya. Koefisiennya 8. Terus ada ini minus 160 minus 240. Min 400 ya. 400 omega kuadrat. Ini kali ini 4.800 ada ini. Kurang 1.600. 3.200 ya. Tambah jadinya ya. 3.200 sama dengan 0. Oke, jadi kita lihat kalau untuk contoh kita ini, ketentuan bahwa determinan K kurangi omega kuadrat M seharus sama dengan 0 ini, berujung pada persamaan polinomial dengan variabelnya omega. Nah, memang omega yang kita cari sebenarnya, karena ini parameter ya. Kan tadi kita misalkan aja. Nah, nanti ketemu nih, bahwa tidak semua omega bisa. Hanya omega yang memenuhi ini. Ada berapa omega yang memenuhi ini? Ada 4. Karena ini persamaan diferensial order, persamaan diferensial, polinomial order order 4. Struktur kita punya 2 derajat kebebasan. Kalau struktur kita punya 3 derajat kebebasan, kira-kira polinomialnya order berapa? 6. Kenapa 6? Hah? 8 atau 6? Yang di rumah? Salah satunya benar sih. Ini nih. Ini kan kalau 2 kali 2. Kalau 3 kali 3, ada omega kuadrat di sini, ada kurang omega kuadrat di sini, ada kurang omega kuadrat di sini, yang lain enggak kan ya? Karena kan M-nya diagonal nih. Jadi yang lain sih angka aja. Nah, kalau di sini ada omega kuadrat, ada omega kuadrat, ada omega kuadrat di sini lagi. Waktu Anda ngitung determinannya, omeganya di pangkat berapa? Kenapa bisa di 8? Ini kali ini 6 cuma. Kalau dikalikan yang lain, nanti koefisien yang lebih kecil itu, yang pangkat 4-nya, pangkat 2-nya. Kan Anda ngitung determinan kalau pangkat 3, ini kali ini, dikurangi ini, kali ini, dikurangi ini, kali itu gitu ya. Jadi kalau 3, ini jadi order 6. Kalau 4, baru jadi order 8. Begitu seterusnya ya. Jadi ini akan Anda determinan K kurangi omega kuadrat M sama dengan 0 ini akan menghasilkan polinomial order 2n. N itu ukuran matriks kita atau ukuran derajat kebebasan. Kalau 2 begini order 4, kalau 3 jadi 6. Jadi omeganya pangkat 6 yang tertinggi. Kalau ini 10 derajat kebebasan, omega tertingginya 20 nanti pangkatnya. Ya. Akan begitu. Ya. Oke. Nah, kalau Anda diminta mencari ini, bisa nggak, Din? Pakai papan tulis saja, nggak pakai kalkulator. Oke, nah sebelum maju lebih jauh, sebenarnya saya bisa turunkan ini ordernya. Bukan order 4 ini, tapi order 2. Order 2, tapi variabelnya apa? Dengan variabel omega kuadrat. Karena kan pangkatnya genap semua. Ya, nggak akan ada pangkat ganjilnya. Jadi ini dengan variabel omega kuadrat. Nah, ini lebih mudah mengingatnya. Jadi kalau kita punya matriks K dan matriks M yang ukurannya N kali N, itu adalah jumlah derajat kebebasan, maka polinomial ini yang kita hasilkan dari determinan sama dengan 0 ini adalah polinomial order N juga, tapi variabelnya omega kuadrat. Enggak, omega kuadrat saja selalu. Jadi kalau secara umum nanti ini adalah polinomial order N, di mana N ini jumlah derajat kebebasan, ukuran matriks kita, dengan variabel
omega kuadrat, karena variabelnya kan omega kuadrat ini di sini. Nah, dengan variabel omega kuadrat. Artinya kita akan punya 2 omega kuadrat, 2 nilai omega kuadrat. Loh, tadi mintanya 4. Nggak apa-apa, setiap omega kuadrat ini punya 2 akar kan? 1 omega, 1 lagi. Kalau saya kan katanya kalau order 4 ada 4 solusinya gitu ya. Kalau order 2 cuma 2 kan ya. Tapi untuk setiap omega kuadrat ada 2 omega yang bisa memenuhi. Satunya omega, satunya lagi. Satunya lagi apa? Yang di rumah masih ada nggak? Atau ini kita hitung dulu aja lah. Karena ini order 2 kita pakai bisa rumus ABC aja ya. Namanya rumus ABC bukan? Waktu saya belajar dulu zaman dahulu namanya rumus ABC. Jadi omega kuadratnya 1 dan 2 itu adalah minus ini ya. Min jadi plus dia ya. 800 400. Kenapa? Oh, mau disenang. Oh ya, bagi 4 dulu ya biar enak ya. Oh, bagi 8. Oke lah. Ini jadikan omega pangkat 4 50 omega kuadrat 400 gitu ya. Biar lebih mudah ya. Oke, boleh. Jadi ini 50 plus minus akar 250 2500 ya. Kurangi kok 8 sih? 4 kali 1600 ya. Wah, ini enak nih jadi 900. Bagus. Kebetulan ya dibagi 2 ya. Jadi 25 plus minus ini jadi 900 ya. Akar 900 itu 30 plus minus 15 gitu ya. Jadi omega 1-nya, omega 1 kuadratnya adalah 10 yang pertama. Omega 2 kuadratnya adalah 40 ya. Ini baru 2 solusinya. Masing-masing ini punya 2 solusi lagi. Omega 1-1-nya berapa? Akar 10. Omega 1-2-nya minus akar 10. Ini juga begitu. Omega 2-1-nya itu akar 40 berapa? 2 akar 10 gitu ya. 2 akar 10. Omega 2-2-nya minus 2 akar 10 gitu ya. Jadi akarnya ada 4 sebenarnya ya. Tapi kalau dari kuadrat ini cuma 2 karena masing-masing punya akar positif dan akar negatif. Nah, biar ini lebih sederhana, kita kembali dulu ke pemodelan kita tadi. Kan ada U sama dengan V sinus omega T minus theta. Kalau dituliskan begini, omeganya jelas ya, frekuensi ya. Kalau di dalam ini ada faktor mengalihkan waktu dalam argumen dalam sinus begini, ini frekuensi ini dari waktu single degree of freedom yang lalu kita bisa ketahui. Frekuensi negatif artinya apa? Enggak, ini kan frekuensi. Fisiknya aja frekuensi. Frekuensi itu apa? Jumlah kejadian. Kalau yang satuannya hertz itu jumlah kejadian siklus itu ya. Kalau ini jarak. Kalau ada sinus yang begini, frekuensi itu kan jarak yang ditempuh ini dalam waktu satu waktuan tertentu ya. 2 pi gitu. Kalau pas periodenya 1 misalnya ya. Begitu. Jadi itu adalah jumlah siklus atau jauh jarak tempuh ini dalam radian dalam satu waktu tertentu. Makanya jadinya radian per detik. Terus kalau negatif artinya apa? Itu cuma ngegambarkan. Itu T-nya yang negatif, itu bukan omeganya yang negatif. Kalau frekuensi negatif itu kan artinya kejadiannya sebanyak minus sekian kali dalam waktu tertentu. Nggak ada artinya. Nggak susah kita membayangkannya. Ada frekuensi negatif. Kalau kejadiannya sekian kan bisa bilang, oh sering terjadi 10 kali dalam 1 detik. Atau sekian radian dalam 1 detik. Kalau negatif 10 kali dalam 1 detik, nggak ada artinya ya. Jadi meskipun secara matematis ada jawabannya yang negatif, yang ini nggak pernah kita pakai.
Karena frekuensi negatif itu nggak ada arti fisiknya. Ya. Jadinya jawabannya tetap 2. Akarnya kita ambil yang positif saja. Yang 10 dan yang 40 dalam hal ini. Jadi kembali, kalau secara umum, kita punya polynomial order n dengan variabel omega kuadrat. Nanti kita punya n buah omega. N buah omega kuadrat dulu. Artinya ini n buah omega. Karena hanya akar yang positifnya saja yang kita pakai. Ya. Ada n buah omega. Artinya juga cuma n buah omega yang bisa memenuhi ini. Nggak bisa sembarang omega nih. Hanya omega yang memenuhi ini saja. Nah, dalam contoh kita ini cuma 2 omeganya. Yaitu omega yang sebesar akar 10 satunya. Satunya lagi 2 akar 10 ini. Oke ya. Jadi begitu. Nah, kalau di 1 derajat kebebasan yang lalu, omega ini omega yang akar K per M ya, frekuensi alami. Maka yang ini pun kita sebutnya frekuensi alami ya. Jadi omega 1 ini udah bisa saya hapus ya, karena saya mau kaitkan dengan ini. Ini nanti solusinya ada omega 1, omega 2, omega 3, ini secara umum, sampai omega yang ke N. Ya, variabelnya kan cuma omega. Jadi yang ini angka, ini juga angka. Yang memenuhi ini hanya N buah omega. Dan masing-masing ini adalah frekuensi alami struktur kita. Alami struktur. Nah, kita temukan satu bedanya, single degree of freedom dengan multiple degree of freedom. Waktu 1 derajat kebebasan, frekuensinya cuma 1. Oh, itu nggak beda dengan ini. Sekarang kalau 2 derajat kebebasan, frekuensinya 2. Kalau 3, frekuensinya 3. Kalau ada N buah, ya frekuensinya N. Dari sisi itu sama. Tapi omeganya, kalau cuma 1 yang kemarin akar K per M, kalau ini nggak ada definisi akar K per M-nya. Ya, ini solusi dari ini saja. Solusi dari bahwa determinan matriks K dikurangi omega kuadrat M sama dengan 0. Nah, ini biasanya kita susunnya, biar seragam, itu urutannya makin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Kan tadi, kalau ini kan saya udah kebetulan karena cuma 2, pakai rumus ABC yang kurang dulu, akar 10, kemudian 2 akar 10. Ya. Kalau Anda nemunya banyak sekaligus, tapi tidak berurutan, biasanya kita urutkan. Ya. Jadi untuk keperluan kita ini harus diurutkan. Omega 1 itu yang paling kecil, omega 2 itu yang nomor 2 kecil, omega 3 yang ketiga, begitu seterusnya, omega N itu yang paling besar. Jadi unik ini angkanya. Nggak bisa bilang, saya omega 1-nya 2 akar 10, orang lain nyari omega 1-nya akar 10. Enggak, omega 1-nya yang lebih kecil. Ya, yang indeksnya nomornya lebih kecil, nilainya juga lebih kecil. Dan kalau struktur kita stabil, ini unik, nggak ada yang berulang ya. Artinya akar yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga ini bilangannya berbeda selalu. Kalau strukturnya nggak stabil baru bisa ada perulangan gitu ya. Jadi ini mestinya dipenuhi. Oke ya, jadi ada satu parameter dinamik yang mirip dengan single degree of freedom yang lalu, yaitu frekuensi alami. Bedanya cuma sekarang lebih banyak. Sesuai dengan jumlah derajat kebebasan. Oke, omega beres. Tapi kita udah kehapus tadi ya. Saya kembali ke satu level di atas ini. Kita masih punya satu variabel lagi yang belum kita ketahui, yaitu ini V. Ya, meganya udah. Ya, fasanya nanti aja. Karena ini nanti kita bisa buka jadi A sinus omega cosinus omega T tambah B sinus omega T, A dan B-nya dari kondisi awal gitu ya. Nah, fasanya hilang sendiri gitu. Jadi ini dari kondisi awal bisa kita cari. Nah, V-nya yang belum ya. Kalau mau tahu V-nya, saya naik ke sebelum ini yang tadi terhapus. Sebelum ini tadi bentuknya adalah ya. Kurungnya cuma 1. K kurangi omega kuadrat M kalikan V sama dengan 0.
Omeganya sekarang kita sudah punya. Omega 1 sampai omega N. Kalau ini sudah punya, V-nya bisa kita cari. Ya. Kan ini sudah jadi angka aja semua. Ini belum tahu, tapi ruas kanannya 0. Ya tinggal cari aja. Kita cobakan dengan yang ini. Karena toh akarnya sudah ada kan ya. Jadi ini nggak pakai satu-satu ya. Omega 1-nya akar 10. Omega 2-nya 2 akar 10 ya. Atau omega kuadratnya segini. Oke, sekarang kita punya omega 1 kuadratnya sama dengan 10. Ini satuannya, yang ininya radian per detik ya. Sudah sama karena sinus tadi itu. Ya. Lalu omega 2-nya kuadratnya adalah 40 ya. Karena ada 2 solusi, maka dua-duanya oke ya, boleh. Jadi solusi, jadi kita cobakan satu-satu. Kalau pertama kita ambil yang ini dulu. Kalau omega 1 kuadratnya sama dengan 10, maka persamaan ini akan jadi K kurangi 10M kalikan V sama dengan 0. Karena ini contoh, K-nya saya ambil yang tadi. Hapus. Ada yang ingat angkanya? 120 min 40 min 40 40 gitu ya. Kurangi 10 kali 4002 tutup kurung. Ini karena dibuka begini, V-nya ada berapa? Ada 2 mestinya ya, V1, V2 gitu ya. Sama dengan 0, 0 gitu ya. Nah, ini bisa diselesaikan dulu. 120 kurangi 40 gitu ya. 80 min 40 min 40 20 gitu ya. Ini V1 V2 sama dengan 0. Oke, berapa V1 V2-nya, Din? Atau semualah nyari. Yang di dalam, yang di ruangan ini ada berempat, yang di rumah kalau ada yang pengen nyari boleh juga. Gimana Anda mencari ini? Anda menginversi ini, Din? Gimana cara menyelesaikannya kalau ini 2 variabel? Oh, dibongkar terus diapain? Ya, sok. Silahkan kalau mau. 2. Oke, semua setuju? Dapat dari mana? Oh, artinya dimisalkan aja 1, 2 terus masukkan cocok gitu. Gitu aja atau ada teknik tersendiri supaya dapatnya 1 dan 2? Iya, ini kan 2 persamaan ini. Ya, terus Anda apain? 80 Pi1 kurangi 40 Pi2 sama dengan 0, terus min 40 Pi1 tambah 20 Pi2 sama dengan 0. Terus Anda apakan? Yang barusan dapat 1, terus diapakan? Eliminir gitu. Maksudnya eliminir gitu. Nah, ya itu makanya saya mau tahu. Ini benar. Ini benar kan? 1, 2 kalau saya masukkan ke sini 80 kali 1 kurangi 40 kali 2 sama dengan 0. Benar ya. Minus 40 kali 1 tambah 20 kali 2 sama dengan 0. Benar. Jadi 1, 2 ini benar. Makanya saya mau tanya, ini dapatnya dari mana? Ini benar sih gitu. Dapatnya dari mana? Kalau dari sini nggak akan ketemu itu. Coba Anda mau apa? Ini kan kalau Anda mau eliminasi misalnya ya, kalikan 2 yang bawah ini ya. Kalikan 2 jadi 80, minus 80, ini jadi
plus 40 terus Anda jumlahkan gitu, hilang dua-duanya. Oh, jadinya cuma satu yang diselesaikan ya. Pi2 Anda cuma dapat yang ini ya. Sama dengan 2 pi1. Oke. Jadi ini dikesanakan ya. Artinya kalau saya pakai 1 2, oke. Kalau saya pakai setengah dan 1 boleh saja. Minus 1/3 dan minus 3. Min 2/3 salah. Min 2/3, oke. Bisa. Sepanjang entry yang kedua ini atau V2 ini 2 kali dari pertama ya. Jadi jawaban atau solusi untuk V1 ini tidak unik ya. Yang unik hanya perbandingan antara anggota-anggotanya saja. 1 2 2 4 3 6 9 18 misalnya. Bisa semua. Karena ya beginilah gitu ya. Begini, ini namanya sebentar kalau kembali ke unrack Anda. Problem yang begini ini namanya eigen problem. Saya nggak tahu, harusnya sudah pernah diperkenalkan ini. Omega yang ini hasil solusinya dari yang ini, yang determinan sama dengan 0 ini namanya eigenvalue ya. Dan V-nya ini namanya eigen apa? Satu lagi. Vektor ya. Eigenvektor. Dan ini umum ya. Aplikasinya bisa di mana-mana, di elektro ada, di mesin ada, di kita ya ini, di bangunan kita. Nah, di bangunan kita, eigen problemnya ya ini, persamaan karakteristik ini. Di kita ini namanya persamaan karakteristik ya. Karena tadi kita memisalkan jawaban kan ya. Terus ketemunya persamaan karakteristik yang ini. Eigenvalue-nya itu adalah frekuensi tapi kuadrat ya. Frekuensi kita akar dari eigenvalue ini. Nah, V-nya itu sekarang belum kita punya arti fisiknya, tapi yang jelas V itu isinya tidak unik. Kalau tidak unik, yang unik hanya perbandingannya, cara kita mencarinya yang paling mudah adalah misalkan saja dulu salah satu. Jadi kalau ini isinya cuma 2, kalau ini gampang kan ya. Misalkan aja ini 1. Kalau V1-nya 1, 80 kali 1 kurang 40 kali V2 harus 0. Oh, berarti V2-nya harus 0, harus 2. Jadi Anda misalkan saja salah satu nilainya, terserah yang mana. Tapi jangan 0 ya. Jangan misalkan 0. 1 itu paling mudah. Misalkan saja ini 1, nanti yang keduanya akan mengikuti karena perbandingannya unik. Atau V2-nya yang misalkan 1 juga boleh, nanti dapat ini setengah misalnya. Oke. Gitu. Nah, mumpung tadi ada pertanyaan tentang arti fisiknya. V itu apa sih? V itu amplitudo getaran struktur kita kan. Jadi kalau kita punya 2 lantai seperti ini, V itu seberapa jauh dia ke kiri sama ke kanan kan. Pengalinya sinus gitu. Artinya kalau V-nya selalu seperti ini, 1, 2, atau setengah 1, atau minus 1/3, minus 2/3, perbandingannya 2, amplitudo lantai 1 itu selalu separuhnya amplitudo lantai 2. Jadi kalau lantai 1 sedang pergi ke sini, lantai 2-nya pasti 2 kalinya. Gitu. Ya kesananya berapa jauhnya terserah, tapi yang jelas kalau dia separuhnya, ya ini juga separuhnya gitu ya. Kalau sedang ke kiri, ya nggak apa-apa, sama aja, ini juga separuhnya. Ini sejauh ini, ini separuhnya, ini gitu ya. Jadi pola getarannya selalu begini. Ngikut ini kalau frekuensinya yang pertama ini. Nah ini bentuk seperti ini disebut sebagai ragam getar, atau kalau dalam bahasa bukunya ini mode. Ini terjemahnya nggak terlalu straightforward kayaknya ya. Ini umum dipakai di dinamika struktur ragam getar, kalau di bahasa Inggrisnya juga mode shape. Ya. Jadi setiap frekuensi untuk struktur multi degree of freedom akan punya ragam getar, bentuk getarannya masing-masing. Jadi struktur kita yang ini, yang 2 derajat kebebasan di contoh ini, kalau dia bergetar dengan frekuensi akar 10 radian per detik, getarannya tuh selalu begini.
Lantai 1 dan 2 selalu berada di sisi yang sama. Cuma yang bawah tuh separuhnya dari yang atas. Getarannya gitu aja bolak-balik berdua. Ini. Dan V-nya kita kasih indeks di luarnya. Indeks nomor yang sama dengan nomor frekuensinya. Kalau frekuensinya omega 1, ragam getarnya ragam besar ke 1, V1. Tapi satunya di luar karena ini semuanya gitu indeksnya 1. Jadi indeksnya dikasih di luar. Ini ragam getar yang pertama. Yang isinya 1, 2 tadi itu. Ini ambil aja salah satu yang manapun yang Anda inginkan ya. 1, 2 misalnya yang paling mudah itu tadi. Oke ya, jadi sekarang parameter dinamik untuk struktur multi degree of freedom ada tambahannya 1 ragam getar. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama dengan frekuensi yang kedua, frekuensi yang keduanya tadi omega 2 kuadratnya, berapa tadi? 40 ya kalau nggak salah ya. Ini jadi 40. Ini jadi 40. Kalau gitu ini jadi 40. Nah, berapa nih? 120. 120 kurangi 160 jadi min 40 ya. Yang ininya tetap ya. Ini min 40. Ini 40 kurangi 80, min 40 juga. Ini sama dengan begini. Nah, kalau Anda pakai cara yang tadi, kasih aja 1 di sini. Kalau di sini 1, sininya harus berapa? Min 1 ya. Ya, ini ragam getarnya. Apakah hanya 1 min 1? Enggak, boleh 2 min 2. Boleh min 1-nya di atas, boleh min 1 1 jadinya. Ya, jadi perbandingannya yang tetap yang sama. Kalau ada 3 atau 4 komponen, perbandingan antara nomor 1 dan nomor 2-nya selalu tetap gitu. Antara nomor 1 dengan nomor 4-nya juga selalu tetap. Tapi isinya sendiri boleh bebas ya. Anda bebas ngasihnya. Tapi yang paling sederhana kayaknya ini, 1 min 1 atau min 1 1 ya. Oke, jadi kita punya V2 itu adalah 1 min 1. Ya. Nah, ini juga memperlihatkan satu ragam getar tertentu ya. Karena kan ini amplitudo ya. Kalau saya punya struktur dengan 2 derajat kebebasan sebagaimana contoh ini, kalau lantai 1 sedang pergi sejauh 1 ke kanan, lantai 2-nya ke kiri sejauh 1. Gitu. Jadi pola getarannya begitu. Nah, dan tidak harus 1 ya. Kalau ini 2, ya ininya juga minus 2 ke sini kan. Oke, mana nih? Gitu. Kalau ini yang minus 1, yang lantai 1, lantai 2-nya 1 ke sana ya. Gitu. Begitu juga satunya lagi gini. Gitu ya. Dan ragam getarnya juga teratur ya. Simpulnya itu pasti sama. Yang 0 itu pasti 0 selalu gitu ya. Dimanapun bentuknya. Jadi kalau ini dia sama-sama di satu sisi hanya beda besarnya. Kalau ini besarnya sama tapi selalu berlawanan. Jadi bergetarnya tuh gini. Gitu lantainya ya. Satu lantai ke kanan, satu kiri, itu aja bergantian. Oke. Jadi struktur kita frekuensi alaminya getaran ini frekuensi alaminya omega 1, getaran ini frekuensi alaminya omega 2, ragam getarnya ragam getar yang kedua ini. Begitu. Nah, kalau strukturnya lebih kompleks, ragam getarnya nggak mudah menggambarkannya ya. Karena kalau ini kan karena struktur kita bangunan geser, setiap itu perpindahannya cuma horizontal, gampang nih ngerjakannya. Tapi kalau misalnya balok aja, ini udah selesai ya. Kita juga sudah hampir selesai. Sampai sini saja dulu. Kalau ada, katakan saya punya satu balok gitu ya. Derajat kebebasannya ada 1, 2, U2. Nanti kalau saya punya V, katakan angkanya 1, 2 begini. Ragam getarnya kayak gimana? Saya nggak tahu ini V1-nya seperti apa ya, tapi misalnya angkanya 1, 2. Ini menggambarkannya gimana? Kira-kira. Ingat, V ini adalah amplitudo getaran. Jadi kalau ini rotasi,
Ya ini berputar aja sejauh 1 gitu ya. Yang ini berputarnya satunya kemana? Ya kan ini kan berlawanan putaran jarum jam ya, berputar ke sana. Ini berputarnya 2 kalinya gitu ya. Nah, jadi gambarnya mungkin begini. Gitu. V1-nya. Terus yang keduanya enggak semua kebalikannya. Kalau 1 min 1, ini 1 ke atas, minus berarti searah gitu ya. Jadi ini gini. Ya. Oke, nah ini masih bisa kelihatan. Kalau sudah banyak, ya tetap aja dikasih aja perpindahan sejauh seberapapun amplitudo ini gitu. Tapi ini bisa begini, artinya juga bisa begini kan. Dia pokoknya bergetarnya gitu ya. Kan boleh minus 1 kan. Boleh 2, jadinya boleh lebih besar, boleh lebih besar. Tapi dia kayak kalau ini seperti yang ini tadi. Semua di satu sisi gitu ya. Ke atas sama ke atas bawah. Sedangkan yang ini seperti yang ini. Ya, ini kan saya gambarkannya gini, tapi boleh juga minus 1, minus 2 gitu ya. Jadi ini gini gitu ya. Gitu. Ya, jadi bentuk getarannya gitu. Jadi dia bergetarnya selalu begini, bolak-balik gitu. Ini juga begitu. Sebagai sedikit rekap untuk mengingatkan saja. Jadi untuk M U2 dot tambah KU sama dengan 0, kita punya frekuensi alami yang diperoleh dari mana? Gimana nyari frekuensi alaminya? Kalau ini nggak pakai matriks M dan K aja, ini akar K per M. Kalau sekarang itu yang di kotak di sana belum dihapus, diperoleh dari determinan K kurang omega kuadrat M sama dengan 0. Ragam getar? Diperoleh dari ini tapi yang atasnya udah kehapus ya. Dari K kurangi omeganya kita isikan dengan omega yang kita peroleh di sini. Omega 1 nanti dapatnya V1, omega 2 dapatnya V2 kuadrat kalikan V yang ke I. Nanti yang diperolehnya V yang ke. Kalau ini omega 1 yang kita masukkan seperti contoh tadi waktu 10 dapatnya V1. Kalau masukin omega yang kedua yang 40 dapat lagi V yang lain V2 sama dengan 0. Begitu ya. Jadi ini frekuensi alami omega I kita peroleh di sini. Ini ragam getar VI diperoleh dari sini.